Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in at-tabi'in as-salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairuhum wa jami'in nas fi hadzal qaryah. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Candi, Desa Sepandi. Wabil khusus jamaah yang hadir di majelis dan sahibul bait sekeluarga, kulluhum ajma'in rahimakumullah wa yassir lahum fi kulli amrihim fid dini wad dunya wal akhirah. Puji syukur alhamdulillah dalu niki kita asih dikersakake Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah antara hati yang memandang terhadap makhluk dan memandang Allah, antara hati yang memandang bersaksi terhadap makhluk dan terhadap Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Nanti dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai muqaddimah, kita manusia khususnya yang sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak, secara garis besar ing dalem hukum syariat kita itu berkewajiban untuk mencari kebutuhan keluarga. Lebih-lebih kita sebagai suami, tanggung jawab penuh kita sebagai suami terhadap istri dan keluarga terkait kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan. Begitu kompleksnya kebutuhan kita sebagai seorang manusia hidup di tengah-tengah keluarga. Allah telah memberikan kode terhadap kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau tinggal kewajibanmu terkait di dunia ini. Berarti kita wajib bekerja. Tergantung kerja kita diletakkan Allah di mana. Sehingga di dalam kelompok manusia niku ada yang menengah ekonomi ke atas, ada yang menengah ke bawah. Bahkan ke bawah terus gak tahu ke atas. Lang kita ya.
Ada seperti ini. Berbagai cara usaha ikhtiar kita lakukan, tapi toh akhirnya Gusti Allah nakdir nih ke bawah ke atas, enggak ke atas ke atas. Terus bagaimana seperti itu, Pak? Satu sisi saudara kita atau golongan yang kedua kerjanya ukur-ukur, itu kok yo tambah naik. Pak, Bu, Gusti Allah tidak melihat status ini. Gusti Allah tidak melihat status seperti ini. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat status kita menjadi orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, enggak. Wa amwalikum, sing dadi RT utawa presiden, Allah nggak melihat itu. Wa amwalikum termasuk tidak melihat bagaimana rumah kita tingkat maglong-maglong pinggir embong, yang istrinya 1, 2, 3 bahkan 4. Allah nggak melihat itu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat sejauh mana hatimu bertakwa kepada Allah. Hanya itu. Sejauh mana hati kita ada hubungan langsung pada Allah. Sampai-sampai Allah tahu dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Kalau jenengan sudah memegang tali Allah, hubungan langsung, hati langsung terhadap Allah, yaitu zikir, wala tafarraqu, jangan pernah itu kau lepas. Karena inilah yang menentukan baik dan buruknya perilaku amaliyah ibadah jenengan kali kula di mata Allah. Bahasa sederhana saya, lebih baik saya itu di dunia ini tidak menyandang jabatan, tidak menyandang kekayaan alias menengah ke bawah terus, tapi hati ini selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an, hati selalu sambung terhadap Allah. Kalau ada dua pilihan ya, daripada saya itu punya status atau punya harta yang mewah tapi hati jauh dari Allah. Tapi pilihannya ada 4, Mak. Jelas orang yang jenengan yang hadir ini milih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasulullah, jikalau kau memilih yang seperti ini, man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin wa man aradahuma ya fa'alaihi ma bi ilmin. Semua nganggo ilmu. Sukses dunia ilmu, sukses akhirat ilmu. Ilmu nih dunia niku, Pak, ayo mencontoh Rasulullah. Cara dunia boleh dadi barokah, jabatan nggih dadi barokah. Dunia jabatan iki dadi barokah, ikut barometernya itu melihat rohaniah. Berilmu akhirat apa enggak? Berilmu tauhid apa enggak? Kalau berilmu akhirat atau ilmu tauhid dia laksanakan di tengah-tengah hukum syariat, maka mesti barokah. Makanya salah satu di antara jamaah sini kula mboten promosi, ada yang dikersakne Allah mau mencalonkan diri sebagai kepala desa, itu termasuk sahibul baitnya. Wis karepe Allah iku pun diakoni karepe kita. Ini tanda kalau ilmu dunia diilmuni dengan ilmu akhirat. Jadi nanti siapapun kita kalau memegang jabatan atau kekayaan, jikalau wujud Allah sudah enggak remeng-remeng, wallahi hati gak gampang silau dengan uang rakyat. Kuncinya ada di situ. Karena apa? Barang siapa yang sudah bisa melihat alam akhirat ketika di dunia ini, maka indahnya alam dunia itu saat itu juga
akan fana. Ibaratin nek nyawang bojo menungso wedok iku ayune kaya apa, basa jenengan iki bisa melihat garwa jenengan Allah, bisa memandang Allahnya, maka ayu kaya apa bojo ning donya kalah ayu dening Gusti. Lho ngoten lho. Dan ini juga sudah diteladankan Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah beliau? Liman kana yarjullaha. Niki. Hati ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki ya harus dingelmoni ilmu tauhid. Itulah ilmu akhirat, itulah ilmu yang khusus untuk ruhaniyah supaya bisa mengesahkan pada Allah. Kalau ini sudah jenengan tompo, jenengan amalkan, wal yaumal akhirah, jenengan bakal bisa ngintip alam akhirat. Sing kula maksud alam akhirat niki alam musyahadah, alam persaksian jenengan terhadap hanya pada Allah. Contoh, ketika jenengan iki secara fisik melakukan apapun, kok ning ati sampean iki bisa ngraosake kehadiran wujud Allah yang melakukan segala apa yang timbul dalam diri jenengan, berarti jenengan sudah dikatakan melihat alam akhirat. Sederhana toh? Sederhana, tapi jarang wong mau. Karena apa? Enggak mau. Wa yasudduna an sabilillah, terhalang oleh bisikan nafsu yang mengatakan bahwasanya kehidupan dunia itu segala-galanya. Akhirnya senangnya itu memandang alam dunia. Ini loh Pak. Jenengan olehnya wal yaumal akhir, seperti kanjeng Nabi wa dzakarallaha katsiran, tidak terlepas dari zikir sirul asr sampai datang Allah. Jadi bisanya memandang alam akhirat itu karena tali khusus hubungan hati dengan Allah, yaitu zikir sirul asr, jenengan kembangkan terus, jenengan istiqomahkan. Wa dzakarallaha katsiran, bahasa katsiran itu terus menerus. Kadang-kadang Pak, kita di rumah tangga itu banyak masalah, akhirnya kita jadikan sebagai alasan zikir susah dilaksanakan. Ndak ngoten nggih? Yes. Ibu alasane bapak nakal. Nakale bapak niku Pak, Bu ya, nyun sewu, biasanya blonjone sak wulan 3 juta dikei 300, iku nakale bapak. Dikemanakan yang 2 juta 700 sampai takok bapak. Bu, kletang-klet jenengan mawon nggih. Belajarlah hati sabar. Hati tidak akan bisa sabar manakala hati ini masih memandang makhluknya. Mboten saged. Estu mboten saged. Jadi jenengan Bu, ketika saat dikasih bapak 300, jawablah alhamdulillah. Wis Pak, sak wulan aik mangan uyah tok. Loh, biar nggak kalah ambek tukang polisi cepet nih kok Pak. Ya Allah Pak, sopir kula niku lho dikasih ngasih 2.000. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Diceluk Pak Haji. 2.000 dapat gelar haji. Jenengan 300. Kok ya muring-muring. Wis dilereni. Tapi yang jelas santri Jaya Baru mboten ngoten kok ya, mboten. Niku nek wis dikirim melampah, nek dikirim dereng melampah nggih padha. Lho estu. Kita tidak lepas Pak, kehidupan di rumah tangga itu dengan perkara-perkara sing gak nyocoki, suatu saat pasti Allah hadapkan. Lepas dari suami dan istri, kadang lewat anak. Apalagi waktu-waktu anak iki belajar dan ngaji, sik dolanan HP ae. Ya dah, biasa tau ngoten niku. Pak Ibu sudah mengingatkan, "Le, Cung, Ger, wis waktune ngaji lindang leren." Anak itu Pak, kalau sudah kadung asik main game, suara dari orang tua pun gak terdengar. Jenengan nasihati melih untuk meninggalkan, sampai kadang ping 3 disentak. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang Pak langsung HP diambil dibanting. Lah ngoten nggih. Wonten sing ngoten niku nggih. Loh, Pak nyun sewu. Kita kalau sudah berani menghadapi kehidupan dunia, kita harus berani menghadapi resiko.
Bagaimana kita bisanya berhasil melewati tantangan kehidupan dunia? Wabtahu ilaihil wasilata fisabilihi. Ketika jenengan menghadapi kondisi duniawiyah iki, kuncinya cuma satu, wabtahu ilaihil wasilah. Jenengan wajib memegang tali Allah. Kalau mboten ngoten diluk-diluk ae keplak-keplok lho nggih, ke istri, ke anak, ke waplok. Wis wonten Bu garwa sampean sing kepalan ngeplokan itu kongkon ngaji tauhid golak leren yo estu pun. Jikalau toh memang kita berani menghadapi kehidupan dunia dan apa yang Allah hadapkan qobdi dan basti, ora penak, susah dan senang, kita harus siap menghadapi itu. Dan disinilah ada dua golongan hati manusia memandang. Waman lan utawi sapane wong iku nandoro nyawang bersaksi syahada, bersaksi sapa apa qalbuhu atine man, bersaksi nang sapa ila makhluqatihi maring makhluke Allah fi suratil qadari ing dalem gambar wujudi takdir. Barang siapa yang hatinya menghadap bersaksi memandang makhluke Allah, makhluki Allah sing dipandang. Sapa sing kei duit 300? Karena memandang makhluki berarti suami. Pak ya ngono. Iki masak kok ora ketok segone uyah tok. Duit 300 lho Pak. Kok ndadekno sak wulan. Lah ngelu sibuk sampean nak ngoten nggih. Muring-muring karena melihat gambar makhluki Allah berupa takdir kuwi tadi. Piye? Toroba qalbuhu mongko itoroba mongko dadi apa hati iki apa qalbuhu atine man terasa gelisah wakolikon lan terasa khawatir wa khofalan terasa wedi. Artinya apa? Sinten kemauan kita tatkala melihat makhluknya berupa takdir yang enggak cocok, mesti hatiku gelisah, khawatir, takut, alias tidak ada ketentraman jiwa. Sinten mawon kita kalau bersaksi, menyaksikan, beriman yang berperan itu adalah makhluk, mesti susah. Sekarang nek perkara enggak enak maklum, sinten mawon memang seperti itu. Sekarang dihadapkan perkara enak, sembarang tercukupi, punya jabatan, punya pabrik bisnis, omsetnya itu sudah luar biasa. Intine kesimpulannya jenengan iki sak Sidoarjo niku sugih dhewe. Apa ketakutan sampean? Takut melarat. Itu mesti. Kita akan takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatan. Semua Pak. Kalau hatinya tidak berilmu akhirat loh nggih. Siapapun kita pasti seperti itu. Yang punya pengikut ribuan takut kehilangan pengikut. Nyun sewu, kadang-kadang nuyuh ning dalan gak wani karena punya status. Wong aku kiai mosok sih padha mek kernet. Nah ngoten nggih. Diempet Pak, pipis diempet. Sampak medenteng akhirnya dadi penyakit. Jadi kalau tidak berilmu akhirat memang seperti itu Pak. Jangankan perkara qobdi, perkara susah, perkara senang pun hati tidak ada kedamaian. Berarti kedamaian itu tidak bisa diukur. Ketenangan hati tidak bisa diukur dengan nilai tingginya satu jabatan atau nilai suatu kekayaan, nggak bisa. Padahal terima gak terima mesti nek mati diting nggih. Jenengan duwe bojo ayu gak ayu mati ya ditinggal. Wis ta. Apa maneh sampean iku tidak hati tidak didasari ilmu akhirat. Metu sak metu bojone mergaya ayu ning omah, Pak. Sik ana khawatir. Esuk mengkak delok HP di password. Biasanya mboten nate, tidak pernah HP di password. Nang dapur ya digembol, nang jeding ya digembol.
biar tidak diambil oleh suaminya, dilebokno susu. Iku utang gini. Lho wonten Pak yang seperti jenengan akhirnya curiga-curiga macem-macem. Wis sampean wonten kerja ning jaba wis mboten tenang Pak. Pingin mulih. Sama Pak ya ngono biasa nggih, biasa-biasa. HP gak tahu dipasword. Gak pernah kemana-mana digembol. Iki lho berubah. Ibu mesti curiga nggih Bu nggih? Mesti curiga. Gak ada ketenangan. Pun. Berarti golongan pertama ini yang dimaksud di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ini terserah jenengan milih pundi kok. Barang siapa saat di dunia terus menerus hatinya bersaksi kepada selain Allah dalam kurung makhluk, pasti dia itu hatinya disebut sebagai hati yang buta pada Allah. Akibatnya hati kita tidak akan pernah menemukan kedamaian yang hakiki. Gak pernah. Jangankan kita posisi sandang pangan papan kekurangan gak susah, lah wong berlebihan khawatir kok. Lah ini kita manusia golongan pertama. Golongan yang kedua sebentar, kalau di dunia sampean kali kula niki hati kegolong hati yang buta pada Allah alias Allah itu gelap gulita, maka kita di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, lah iki lebih nemen dan lebih gelap apa nih sabilan jalannya, wa adallu sabilan. Jadi sabilan sebagai tamyiz menerangkan tentang keadaan ahwal ruhaniyah kita, mata kita buta pada Allah. Bon, itu golongan pertama, kita milih yang mana? Waman lan utawi sapane wong iku kana ana apa qalbuhu atine man iku mukbilan madhep bersaksi ala rabbihi sak temene iku bersaksi menyang pangerane man ya fahuwa mongko utawi man iku saidun mesti ning ati terasa bahagia. Nyes ngoten Pak. Sekalipun ning kesak sampean dompete besok dibuat belanjani ibu enggak ada, mboten gupuh. Wasakinun termasuk di samping saidun wasakinun hati sampean tenang. Wa mutmainnun termasuk hati sampean iku hati yang tenang. Ingat di dalam surah Ar-Ra'd kalau wau yang kukatakan ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Pun niku komah. Apa sebab hati ini orang mukmin iku kok menemukan kedamaian yang hakiki, kok hatinya tentram sekalipun dia itu kegolong turun dunyane iku menengah ke bawah, bahkan ke bawah tidak bisa naik ke atas. Opo kok hati ini tentram, omahe gedek turune angler, ora khawatir ono maling nyolong, masalahnya ora enek sing dicol. Lho Pak, kula ngeten iki pun ngalami Pak, mungkin sampean wekdal 2017 mungkin berapa tahun kula niki ngenggoni omah niku 4 kali 5 gedek bolong-bolong ngene ana ula mlebu ya mesti mlebu gitu. Sampai 3 kali pernah mlebu nggih nek ula ndase ireng Pak. Wong sing ula mangap ngeten ndangak niku ula kobra ya. Nek ula ndase ireng sih saged diramut lah ngoten nggih. Ya kondo Pak Muse. Oh niki ula niku ula mangap ngeten nyembur-nyembur. Nah saat itu kula masih jadi kepala desa periode akhir awal dan periode kedua, periode 1 akhir sekitar tahun 2017-18 sampai periode kedua tahun 2019-2020-23. Lho nyaman kok. Nek wis turu iku wis gak ngerti ning ndukur kasur apa ndukur amben. Wis. Cuman sing gak ngenak iku ana ula sing mangap wau. Nek ula ndas ireng ngene iku gampang. Kondo mbokmu, pakmu, kondo oleh rene apa gak ngoten mawon. Wis. Pun. Apa sebab orang-orang mukmin iki hatinya menemukan kedamaian jiwa? Dijawab di situ bidzikrillah. Sebab hatinya selalu berzikir. Yang ku maksud berzikir niki dari kata bahasa Arab dzakaro, zikir niku secara lugat, tapi secara istilah maksud daripada eling ingat itu hati iku sambung nang Allah, nyadari
yen sak temening kabeh perkara iku ana sing nguasai. Ana sing nguasai. Fi kulli mukawwanatin iku ing dalem saben-saben makhluk minal kauni saking makhluk siji. Khafiyun utawi ana perkara sing halus. Niki disebut nek cara nang kitab iku daqaiqul asrar. Sak lembut-lembute perkara sing lembut. Kalau kita bicara ilmu, yaitu ilmu tauhid. Kalau kita bicara sang pelaku, ya wujudi Allah. Khafiyun ai khayun, tegese hidup. Wa huwa utawi khayun itu wujudullah, itulah wujudi Allah. Sing saya maksud dikit di sini adalah hati itu ada rasa, Pak. Ada kesadaran, ada iktikad, ada keimanan atas kehadiran wujudnya Allah sebagai sang pelaku satu-satunya. Gak ada yang lain. Sehingga dibalik bapak ngasih uang 300, di situ ada wujudnya Gusti. Kalau ibu memandang Allahnya sebagai sang aktor atau sebagai sang yang berperan, sang yang penggerak, maka ibu gak gampang muring. Kembali kepada kita sebagai suami juga begitu. Ngomong iku gampang. Oh jenenge mau idoh, ya gampang. Tapi nek uswah, contoh, ini gampangnya harus sering praktek, Pak. Makanya sering Allah katakan tentang dzikir iki, Allah mengatakan bahasane dzikron katsiron. Muhammad wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Siang sampai malam Muhammad, atau pagi sampai sore, hatimu harus berzikir terus. Ayat ini, Pak, tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja. Ayat ini juga untuk kita. Dikira ayat ini untuk hanya Kanjeng Nabi? Mboten. Kanjeng Nabi saja? Mboten. Tidak. Untuk kita sebagai umatnya. Loh, ini satu bukti bahwasanya Rasulullah itu juga mementingkan hubungan roh dengan Allah, hubungan hati beliau dengan Allahnya. Terus kita kalau ingin diakoni sebagai umatnya, ya jangan hanya enaknya saja niru syariat tok, hakikate ora. Sik Cak, mohon maaf ya. Estu kula niku sering dengar muga-muga kita diakoni sebagai umatnya. Lah ngoten nggih? Sik tak ngen-ngen wong iki jan wis bener. Wis muga-muga bener tenan. Lho ngoten lho. Kita tahu apa yang Rasulullah katakan, salah satu ayat perintah untuk mengikuti beliau itu di dalam surah Ali Imran ayat 31, Pak. Jikalau kau betul-betul menginginkan, hatimu betul-betul menginginkan kepada Allah sebagai kekasihnya atau mendapatkan ketentraman, jikalau kau ingin betul-betul tak akui sebagai umatku, fattabi'uni. Ini, Pak, mohon dicatat, fattabi'uni, maka ikuti aku. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul. Mengikuti Rasulullah niku dua risalah, syariah kali hakikiyah. Syariah berarti perilaku jasmani, hakikiyah berarti perilaku rohani. Risalah rohani berarti dinu tauhid. Ini kalimat fattabi'uni maksudnya di situ. Empun dicewel situ tok ngeten iki. Syariat itu ojo, Pak. Ya sak hakikate. Sebab ayatnya jawabannya ngeten ya. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah. Ini jawaban. Maka Allah akan menjadikan kamu sebagai kekasihnya. Berarti itulah hati yang betul-betul sudah menemukan sejati nih ketentraman hati. Inilah yang dalam surah Yunus ayat 62 63 Allah apa ya? Allah pampangkan. Cara gampangannya cara Pak Lurah nyetempel. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Iki stempeli Allah. Itulah orang yang menjadi kekasih Allah, tidak mudah hatinya itu ada rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan rasa takut, sumpek. Karena apa? Karena hatinya selalu gejokan rapet dengan tali Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan menjadi tentram. Bab masalah zikir iki lho, Pak, yang jarang disampaikan hakikatnya zikir iki bagaimana. Nek syariatnya sudah jelas. Lesan jenengan ngucap Allah dari tauhid la ilaha illallah,
hati sampean mengucapkan Allah dari tauhid la ilaha illallah, tapi hakikatnya jarang dibahas. Akhirnya jenengan kali kula masih sugih kaya apa ning ati sik kesliliten perkara gelisah. Maka la ilaha illa antanya hakikatnya dzikir kudu sampean kecoki. Ini harus diterangkan di tengah masyarakat tentang ayat 28 Ar-Ra'd ini. Kan sudah jelas, ingat janji Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir itulah hatimu akan menjadi damai. Ini pernyataan Allah. Pertanyaannya zikir yang bagaimana? Apa jenenge Pak? Ini yang dimaksud zikir yang mana? Saya sudah mulai kecil berzikir jari, berzikir siri. Nek ketok perkara sing gak enak teko bojo, isik marah. Bapak isik kayak sanjang titik ngoten, langsung ditewapuk. Jawabe ngeten, Bu, mau kula niku ning pasar ana wong wedok, langsung ditewapuk. Padahal terusane iku bukan wong wedok seneng nang awake, enggak, ana wong wedok nyopet. Lah, langsung ditapuk. Artinya ditapuk iku dindek langsung. Susah. Berarti sebetulnya kita belum berzikir. Niki Pak. Habis setiap sholat kita dzikir jari la ilaha illallah tauhid. Tapi pertanyaan saya, ono imbasine ngati apa ora? Iku jenengan piyambak yang menjawab. Terus saudara saya yang ada di Thariqah yang dikenalkan bahkan di baiat tentang dzikir siri. Bahkan satu hari satu malam ada kewajiban sendiri kita berzikir siri, entah 3.000 entah apa. Pertanyaan saya, sudahkah tatmainul qulub? Wong tatmainul qulub itu hanya Allah berikan terhadap hati yang nur ma'rifati sudah menyala kok Pak. Artinya imannya sudah ihsan, sudah ma'rifat, sudah wusul. Itu pertanyaan yang harus kita kembalikan pada kita. Kula mboten, saya tidak akan pernah neliti atine wong, mboten. Lebih baik saya meneliti hati saya sendiri. Sudahkah hati saya menemukan tatmainul qulub? Ini pertanyaan yang besar. Sebab mohon maaf, ayo dilihat Pak dalam surat Al-Isra 72 tadi. Ayo dilihat lagi surat Az-Zumar 54. Justru 54 niki nek cara kula menerjemahkan. Medekno Pak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita itu meninggalkan dunia, manakala waktu di dunia hati atau ruh kita belum lekas kembali pada Allah. Akhirnya imanku iku sik ana 300 teko bojo. Masake imanku sing masakno bojo. Bojo dunya niki lho Pak. Ya niki sing gandoli, niki sing menghalangi, niki yang menghijabi, niki yang membarzah, membatasi antara ruh dengan Allah. Padahal ning hikam dikatakan Gusti Allah iku ya ning ngarep nang nggone mburine garwamu, mburine takdir, jerone njabane. Bahkan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Loh. Oleh karena hati tidak mau memandang bersaksi terhadap khofiyun, sesuatu yang halus tadi dengan dzikir tadi, maka nggih mboten saged. Mboten saged. Sumalatun sorun. Maka selepas kita tinggalkan alam dunia, kita masuk ke alam barzah, dan di alam barzah nikilah alam yang gelap gulita. Makanya wekdal cara ana sing pengin mati 2 menit, mesti tak takoki. Peteng apa padang, Pak? Nek peteng ojo mati dhisik. Nggih. Nek padang mati ora apa-apa. Ngoten. Kan di Quran sudah dibahas tentang alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita semuanya itu akan masuk ke alam barzah. Barzah niki secara lugat dinding, Pak. Siapa di dalam ketika saat di dunia barzahnya belum roboh, maka pasti ketika kita tinggalkan dunia akan menghalangi kita. Kita tidak akan pernah bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat, nggak bisa. Karena gelap. Loh, alam barzah niku mboten Pak, mboten sempit, mboten. Lebih luas daripada alam dunia. Alam dunya iki luwih jembar daripada alam kandung. Alam kandung yang ngoten mawon, mboten saged bal-balan gitu. Tapi nek alam dunya saged jalan bal-balan.
Tapi dibanding luas mana alam dunia dan alam barzah, lebih luas alam barzah. Tapi oleh karena mata ruhaniyah kita hati ini buta, maka jembaro koyo opo seluas apapun terasa sempit. Nggak percaya sampean? Nang lapangan sepak bola Pak, sampean merem, nggak terasa luas Pak, sempit. Jalan sak jalan wedi kecemplung got. Itu. Bahkan dalam ayat lain itu alam barzah itu laksana ngeten. Wis bengi meripat iki uto, nggih, ngapunten ya. Enggak ada cahaya sama sekali. Ning tengah laut kaya ngoten, piraos. Ini ditempati oleh orang-orang golongan yang pertama tadi. Manadoro makhluk, bersaksi terhadap makhluknya. Sekarang dari dua kaidah ini dikembalikan pada kita, milih yang mana, monggo kerso. Saya tidak akan menyalahkan pilihan panjenengan manakala jenengan memilih golongan yang pertama. Akhirnya golongan pertama disebut Allah sebagai golongan ahlul hijab. Kalau bahasa Quran itu kafirun, orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulub. Hatinya dikunci. Monggo.